kewajiban untuk mendidik anak untuk dekat dalam keagamaan itu ya, jadi kalau orang tuanya tidak bisa mengajari ngaji ya dititipkan ke orang-orang yang bisa mengajarinya ngaji. Karena menitipkan itu tidak, ya seharusnya sih bisa saja dengan tangan kosong ya nitip-nitip baik pak gitu. Cuman kan ya udah lemah madain aja itu gitu. Jadi ada biayanya. Apalagi sekarang juga ada sekolah-sekolah yang sudah menetapkan biaya ya. Jadi biaya itu juga menjadi kewajiban. Jadi kalau tidak membiayai itu keliru, wajib. Sampai 3 kali. Ini real. Cuma tidak saya sebutkan namanya ya. Jadi real, ada kenyataannya seperti itu. Jadi diundang sampai 3 orang di hari yang sama, di jam yang sama, ketiga-tiganya di IO tuh. Jadi ini pengalaman ketiga orang yang undang ini yang cerita. Jadi pada hari hanya di hari Sabtu jam 9, si Ustadz ini, kiai ini ternyata ada pada waktu yang bersamaan. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Bapak Ibu, para santri jamaah
Masjid At-Thariq Marudhatillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sekali lagi diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya, sholat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat salam semoga tetap terhaturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya mari kita lanjutkan bacaan kita atas kitab Nihayatul Zain yang merupakan karya dari Syekh Nawawi Al-Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwal wajibin 'ala al-aba'i ta'limuhu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa'ita bi Makkah wa tufina bil Madinah. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang terkelang 2 minggu sebelumnya, ini Caknya pengajiannya 1 bulan sekali. Dan harusnya seminggu sekali ya. Iya betul. Ya, ada kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa ditemukan seluruhnya, kalau yang ideal itu tidak bisa ditemukan, paling indah bagian terpentingnya itu tidak terlupakan gitu. Ya, jadi meskipun mungkin ya mohon maaf belum bisa istiqomah 1 minggu sekali, ya paling indah masih ada pengajiannya. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa hal terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, ya, terkait dengan kewajiban sholat, ya, bahwa orang tua itu diwajibkan untuk memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Wajib memerintahkan anaknya melakukan sholat ketika si anak sudah pada usia tamyiz dan dalam usia 7 tahun. Jadi kalau 2 hal ini sudah terdapat di anak-anak kita, maka kita diwajibkan, kita punya kewajiban untuk memerintahkan anak-anak kita itu untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Di antaranya yang terutama adalah sholat. Ya, kalau sudah memenuhi 2 kriteria, umur 7 tahun dan sekaligus tamyiz. Tamyiz kemarin itu sudah dijelaskan bahwa itu ketika seorang anak sudah cukup mampu untuk melakukan hal-hal yang dasar, hal-hal dasar dalam kehidupannya. Misalnya dia sudah bisa makan minum sendiri dan istinja sendiri, itu sudah disebut dengan tamyiz, ya, sudah disebut dengan tamyiz. Tamyiz dalam arti kita, dalam bahasa kita sebenarnya mampu membedakan, intinya mampu membedakan itu ya, dulu ada keterangan kalau anak itu sudah bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Dia tahu bahwa api itu berbahaya, lalu kemudian dia juga tahu bahwa es itu bisa diminum gitu. Api itu tidak bisa dimakan dan seterusnya itu tamyiz. Tapi dalam pengertian syariat, dalam pengertian fikih, tamyiz itu orang atau anak yang sudah dapat makan, minum, dan cebok atau istinja sendiri. Nah, kalau sudah memenuhi 2 kriteria ini, umur 7 tahun sudah sekaligus tamyiz, maka seorang orang tua atau kemudian juga penggantinya, kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang penggantinya ini, itu wajib memerintahkan anaknya untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama. Di antara yang terutama adalah kewajiban sholat. Lalu kemudian kalau anaknya sudah berusia 10 tahun, ya 10 tahun, maka orang tuanya selain tetap wajib untuk memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat, juga harus memperhatikan apakah anaknya itu melakukan atau tidak melakukan perintah itu. Kalau umur 7 tahun masih cukup memerintahkan, tapi juga sekaligus dipastikan bahwa budak itu, anak itu benar-benar melakukan kewajibannya. Nah, kalau sudah 10 tahun dan sudah memastikan bahwa anak itu tidak melakukan atau tidak melakukan, dan nyata-nyata anaknya itu tidak melakukan kewajiban itu, maka orang tua diwajibkan lagi untuk menyeru dengan lebih keras, diantaranya dengan dalam bentuk memukul anaknya. Ya, diperbolehkan memukul anaknya dengan pukulan zorbin atau dorok ghairi mubrahin, pukulan yang tidak menyakiti, ya, pukulan yang tidak menyakiti. Begitu pula wajib untuk memerintahkan atau menyeru atau menegaskan kepada anak melakukan sholat. Wajib juga memerintahkan anak melakukan hal-hal seperti puasa wajib, ya,
puasa wajib dan seterusnya selagi tidak memberatkan. Batasannya di situ. Maksudnya kalau seumpama si anak itu diperintahkan untuk puasa maghrib langsung seperti orang dewasa, tidak mampu, ya pasti tidak mampu kalau masih usia sangat dini ya. Yang dilatih itu paling tidak puasa jam 9 dulu sampai jam 9 ya. Biasanya sarapan, biasanya minum energen pagi-pagi ya, sampai jam 9 puasa. Kakek ini yang sudah punya anak paling sudah berpengalaman ya. Anak saya juga masih kecil, jadi belum apa ya, belum tahunya teori kayak gini. Apalagi kawan-kawan santri masih jauh ya saya lihat ya, atau nak kawin lah, jadi nak mantu santri. Ya. Jadi jadi di usia itu memang sudah diperintahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama. Kalau di dalam kitab ini ya juga diarahkan untuk melakukan hal-hal yang lain yang terkait dengan persoalan keagamaan. Misalnya anak itu diajak untuk jamaah, ya kayak gini nih bagus. Bahwa kakek di masjid itu rame, ya itu wajar. Anak yang udah kecil ya itu. Ya. Jadi kita niatnya itu untuk memperkenalkan anak pada hal yang bersifat keagamaan, pada hal yang bersifat kebaikan. Ya, mengenalkan anak dengan kiai, barangkali saja dapat barokahnya gitu ya. Ada masjid itu yang melarang anak-anak masuk masjid itu ya. Ya boleh-boleh baik, mungkin niatnya itu juga baik juga ya, tapi dari perspektif ini ya sebaiknya ya tidak seperti itu. Soal kalau yang dewasa itu tidak bisa khusyuk karena ya kita belajar khusyuk lama enggak iwang khusyuk. Ya. Iya, jadi ya itu tantangannya ya, tantangan orang dewasa ya kayak gitu. Tantangan untuk jadi khusyuk itu ya memang harus seperti itu. Dulu ada guru-guru kami itu kalau belajar khusyuk itu nyetel musik, dan musik itu yang dia senangi, bisa tidak aku khusyuk. Belajar khusyuk, melatih diri khusyuk gitu. Ya kalau kita cuma terganggu hanya karena ada orang yang teriak-teriak atau ada anak kecil yang teriak-teriak itu, ya kita mengukur diri akhirnya ternyata aku itu masih level-level remeh-temeh. Iya. Jadi kita berupaya untuk mengajak anak-anak untuk kita dekatkan dengan hal-hal baik, kita dekatkan dengan kebaikan. Ya, terutama kalau berkaitan dengan kewajiban-kewajiban ya itu apalagi ya. Bahkan orang tua diperkenankan untuk memukul anak kalau memang anak itu tidak melakukan kewajiban. Kenapa kok umur 10 itu diperintahkan untuk memukul? Dikarenakan kemarin sudah dijelaskan madonna ta'bulu, karena di situ anak diperkirakan ada kemungkinan dia sudah sampai di derajat balik ya. Kemungkinan umur 10 itu sudah masuk balik, cuman mungkin dia itu belum ngerti, apalagi umur sekarang kan umur 10 itu masih cak budanian gitu, atau terbalik umur 10 itu sudah cak besanian, Allah alam ya. Tapi yang jelas mungkin anak-anak belum ngerti mungkin apa yang membedakan antara balik atau tidak balik. Kemarin sudah dijelaskan, maka orang tuanya perlu tahu ya. Kadang kan anak ada yang menyimpan, dia tuh bingung, aku kok tiba-tiba keluar darah itu kalau betina, ya bingung. Padahal itu sebenarnya tanda kalau dia itu sudah dewasa, balik ya, haid ya. Kadang-kadang disimpan-simpan bayi ya, apalagi kalau anaknya itu anak yang tertutup gitu kan, nak ngomong sama orang tuanya takut. Ya karena bapaknya nakut-nakuti terus, jadi akhirnya ya takut, tidak berani berkomunikasi. Summa in balagha rasyidan ya gitu. Wa ujratu ta'limihi al-wajibati fi malihi wa fa illam yakun fa 'ala al-abi thumma al-ummi wa yakhruju min malihi ujratu ta'limil qur'ani wal adabi ka zakatihi wa nafqati mumawwanihi wa badli mutlifihi wa ma'na wujubihi. Kewajiban untuk mendidik anak untuk dekat dalam keagamaan itu kalau memang tidak dimampukan oleh dirinya sendiri, kalau misalnya kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri, maka ya wajib untuk dipasrahkan ke orang lain gitu ya. Cuman karena itu ada ujroh, karena itu ada biaya yang dikeluarkan. Jadi
biaya itu jadi kewajiban kita ya, karena kita tidak mampu didik anak kita ngaji misalnya, karena ngaji itu bagian dari kewajiban sholat misalnya ya kan. Kita tahu nanti bahwa sholat itu wajib, diantaranya adalah wajib membaca Fatihah, membaca ayat Al-Quran yang terutama adalah Fatihah. Jadi anak harus dididik untuk membaca itu dulu, bisa membaca itu dulu. Artinya secara garis besar anak itu diwajibkan untuk bisa ngaji ya. Jadi kalau orang tuanya tidak bisa ngajari ngaji ya dititipkan ke orang-orang yang bisa mengajarinya ngaji. Karena menitipkan itu tidak, ya seharusnya sih bisa saja dengan tangan kosong ya, nitip-nitip baik pak gitu. Cuma kan ya udah lemah madain aja itu. Jadi ada biayanya. Apalagi sekarang juga ada sekolah-sekolah yang sudah menetapkan biaya ya. Jadi biaya itu juga menjadi kewajiban. Jadi kalau tidak membiayai itu keliru, wajib. Oke, wa awal wajibin. Kalau dalam matanya disebutkan bahwa ada hal-hal yang wajib yang perlu diajarkan kepada anak. Ya, diajarkan kepada anak selain kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, mungkin juga nanti anak diperkenalkan dengan zakat. Ya, kadang juga ada beberapa sekolah yang sudah mengajarkan anak-anak itu manasik haji, paling tidak kenal gitu ya. Tapi terutama yang wajib yang disebutkan dalam kitab ini, yang disebutkan dalam matan kitab ini adalah mengenal Nabi. Wa awal wajibin al-abai ta'limuhu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa dufina bil Madinah. Hal yang wajib yang perlu diajarkan kepada anak adalah mengenalkan anak itu kepada Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus di Mekah dan wafat di Madinah. Kenapa itu begitu penting? Karena ini dasar akidah kita, dasar keyakinan kita itu adalah kepercayaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pembeda, yang membedakan antara umat-umat atau orang-orang yang percaya dengan kepercayaan sebelum Nabi Muhammad, kepercayaan Yahudi, kepercayaan Kristen. Pembedanya itu yang di Nabi Muhammad. Kenapa kok orang Yahudi itu dianggap keliru atau orang Kristen itu dianggap keliru dalam konteks agama Islam? Karena mereka tidak percaya, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nabi Muhammad juga membeda dengan kepercayaan berikutnya kalau memang nanti muncul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya, orang yang mengungkasi kenabian. Karena itu ketika ada orang-orang yang mendaku diri menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad, tertolak dengan keberadaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu membeda. Jadi ini penting. Karena itu dalam kitab Ushul Al-Hamidiyah disebutkan bahwa inti keberagamaan kita, inti keyakinan keberagamaan kita itu sebetulnya bukan di lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Bukan di lafaz asyhadu alla ilaha illallah, tapi di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya di situ. Kenapa? Karena ada beberapa banyak kepercayaan yang masih sama-sama menyembah Allah. Oke, misalnya ya orang-orang Yahudi, meskipun mungkin sebutannya itu agak berbeda, tapi kalau semua orang Yahudi itu orang Yahudi yang bahasanya bahasa Arab, pasti nyebut Tuhannya ya Allah, Allah itulah. Mungkin di Indonesia orang Kristen nyembahnya itu Allah, tapi orang Kristen di Arab kan nyembahnya juga Allah juga. Ya kan, bahasa mereka juga seperti itu. Inti kepercayaannya itu di sana. Jadi mungkin ada penyembah-penyembah Allah atau agama-agama sebelum agama Nabi Muhammad, agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang masih diakui oleh orang-orang zaman sekarang misalnya. Atau orang-orang di zaman setelah datangnya Nabi Muhammad masih dipercaya misalnya. Itu tetap dianggap keliru karena itu tadi, karena mereka tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi. Kalau orang sudah meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi, kalau orang sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka apa-apa yang dibawanya itu juga pasti harus diyakini. Di antaranya adalah bahwa kamu harus menyembah Allah. Cara menyembah Allahnya itu seperti apa? Ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu lakukan. Kewajiban-kewajibannya apa? Ya di antaranya ya yang terkenal itu rukun Islam. Ya, yang jadi kamu harus syahadat, harus melafalkan, menegaskan, menyatakan keyakinan kamu bahwa kamu memang percaya, kamu memang menyembah Allah dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, syahadat. Yang kedua kamu harus sholat, yang ketiga kamu harus puasa. Ada yang ngomong yang ketiga itu zakat dulu, atau yang keempat puasa, yang kelima haji untuk yang mampu. Itu minimal, itu rukun. Rukun itu artinya bukan minimal ya.
Minimal itu artinya kalau semua yang lebih dari itu masih tidak rukun. Rukun itu tiang. Kalau tidak melakukan ini, rumah itu bangunan rumah itu roboh. Ya, bangunan rumah itu roboh. Jadi yang lain-lain juga wajib. Jadi harus ada jendela, ya harus ada jendela ya. Kalau nggak ada jendela ya mamano. Atau harus ada pintu, ya harus ada pintu. Mamano bisa masuk rumah kalau nggak ada pintu ya. Pintu-pintunya itu mungkin kewajiban-kewajiban yang lain gitu ya. Tapi rukun itu tiangnya. Kalau nggak ada tiang, rumah itu pasti ambruk. Nggak ada tembok apa ini, itu pasti ambruk, itu namanya rukun. Kalau jendela, yang mana kalau kita nggak ada itu ya akhirnya pengap, misalnya nggak bisa apa namanya, nggak bisa bernafas, apalagi nggak ada pintu, nggak bisa masuk. Bangun rumah nggak ada pintunya, masuk dari mana? Yang pintu itu kewajiban-kewajiban yang lain ya, selain rukun Islam. Jadi kalau saya ngomong minimal itu sebenarnya saya koreksi. Yang wajib-wajib yang lain itu juga wajib. Nanti ada strata-strata yang lain ya, ada strata sunnah, ada strata mubah, ada strata yang haram, ada strata yang lain-lain ya. Itu dalam konteks keagamaan perlu dipelajari ya. Jadi balik lagi ke sana, balik lagi bahwa salah satu kewajiban pertama selain kewajiban untuk memerintahkan anak melakukan kewajiban sholat dan lain-lain, itu juga memberi pengertian, ya, memberi pengertian atau menanamkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini relevannya dengan bulan-bulan ini kan bulan-bulan Maulid ya, bulan-bulan Maulid itu orang Jawa, Maulud. Kinawi dulu kritik ya. Jangan disebut mulut itu ngomong. Bulan ya kalau orang Jawa kan nyebutnya mulut ya, bulan mulut atau mulut lah, saya orang Jawa ya, kebiasaan. Maulud atau maulid ya. Bulan Maulid itu bulan-bulan biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tanamkan itu, terutama keyakinan yang pertama tadi, bahwa keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pusat dari seluruh keyakinan kita itu di sana. Ya, nanti setelah kita meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka segala yang dibawanya juga harus kita ya yakini, termasuk kepercayaan terhadap Allah, kepercayaan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan seterusnya. Lalu disebutkan juga dalam kitab ini di antara beberapa kepercayaan atau akidah yang perlu kita tanamkan kepada anak kita adalah kepercayaan atau akidah tentang keberadaan Allah, ya, tentang ketuhanan dari Allah, tentang bahwa Allah adalah Tuhan, tentang bahwa Allah adalah Roh, tentang bahwa Allah adalah penguasa. Ya, kita harus memberi atau mendidik anak-anak kita untuk tahu bahwa ada sosok yang kita sembah, ada sosok yang kita abdi, yakni Tuhan yang namanya Allah. Jadi kita melakukan sholat ini untuk Allah, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang detail itu biar nanti dipelajari dia ketika dewasa. Paling tidak mereka tahu secara ijmal, secara global bahwa yang kita sembah itu adalah Allah. Kalau kita ngajari anak kita, kalau disebutkan di dalam kitab ini ya akhirnya agak rumit sih, kayaknya ya agak sulit untuk menanamkannya seperti apa. Tapi yang penting kan ya ada caranya masing-masing, setiap keluarga ya, setiap orang tua memiliki caranya masing-masing. Kan disebutkan di sini wal wajibin minal wasaili an-nadru. Kalau anak diajarkan yang seperti ini ya pasti saraf. Di antara yang wajib yang dilakukan ini mungkin yang dewasa-dewasa ya, yang sudah dewasa kayak gini. Di antara yang wajib yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam konteks keyakinan tentang Tuhan adalah nazar. Nador itu apa? Berpikir. Nador itu menalarkan pendeknya keyakinan kita itu bukan paksaan. Keyakinan kita terhadap Allah itu bukan paksaan, tapi benar-benar tertancapnya di dalam hati kita bahwa aku ini menyembah Allah. Nah, itu dengan nador, itu dengan menalar. Nalarnya itu diantaranya adalah dengan apa ya? Cara kita membuktikan adanya Allah. Di antaranya adalah dengan memikirkan alam ini. Kalau yang disebutkan di dalam kitab ini ya, alam ini ada warna hijau, ada warna putih, ada warna hitam dan seterusnya. Semua itu berubah, gitu ya. Pola nalarnya itu seperti semua itu berubah. Kalau diajarkan lagi, coba lihat, diajarkan di kitab ini ya, coba lihat alam ulya. Alam ulya itu langit
di atas kita, alam di atas kita. Itu ada mendung, ada bintang ya, ada planet, ada yang lain-lain ya. Semua itu ternyata berubah-ubah. Semua itu ada yang kecil, ada yang besar, kadang hilang, kadang ada, kadang ketutup mendung dan seterusnya. Itu berubah, itu menunjukkan bahwa harus ada yang mengatur, harus ada sesuatu yang tetap gitu ya. Yang tetap itu adalah Allah. Nah, kayak gini sebenarnya ya pasti sulit untuk ditanamkan ke anak-anak ya. Cuma rata-rata keyakinan kita terhadap Allah itu kan keyakinan yang ditanamkan oleh orang tua kita itu ya. Jadi pendeknya itu seperti keyakinan warisan gitu. Itu sudah cukup sebenarnya ya. Tapi dalam beberapa hal ini ada perdebatan dari para ulama. Apakah aqaid, apakah akidah, apakah keyakinan keberagamaan itu perlu dinalarkan atau tidak? Apakah cukup dengan yang kita warisi dari orang tua kita saja, atau ketika sudah dewasa seseorang itu wajib menalar, wajib memikirkan konstruksi pemikiran tentang ketuhanannya sendiri gitu. Ya, kalau menurut Imam Al-Juwaini misalnya, gurunya Imam Ghazali, itu wajib. Jadi wajib nazar, wajib menalar. Ada yang beberapa ulama yang lain ya tidak wajib, yang penting kamu tahu bahwa Tuhanmu yang kamu sembah itu Allah, sudah cukup. Kamu tidak perlu tahu Allah itu cegengnya itu seperti apa, zatnya itu seperti apa. Tapi yang perlu kita pelajari akhirnya kan kita tahu sifat-sifatnya Allah itu seperti apa. Kalau memang kita tidak memungkinkan untuk menalarkan zatnya Allah, karena itu juga sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad. Atau ada pernyataan la tafakkaru fi dzatillah walakin tafakkaru fi, janganlah menalarkan, jangan berpikir tentang zat Allah, tapi berpikirlah tentang makhluknya Allah, fi khalqillah. Ya, jadi karena kalau kita memikirkan zat Allah itu tidak mungkin, kepala kita itu pasti pecah. Tapi kalau semua kita menalarkannya itu memikirkan itu makhluknya Allah, kita akan sampai di kesimpulan paling rendah. Kesimpulannya adalah semua ini ada zat yang lebih berkuasa, yang maha berkuasa. Pendeknya itu, yaitulah Allah. Itulah Allah. Yang kalau dalam kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah nanti kita akan ketemu dengan Allah di surga nanti ya. Kalau masuk surga ya, semoga semua yang ada di sini masuk surga. Dan kenikmatan yang paling utama itu adalah pertemuan kita dengan yang menciptakan kita ya. Ya. Pada saat itu, kalau menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ikuti, kita dapat melihat Allah dengan mata kepala kita. Sementara sekarang sebenarnya kita sudah bisa melihat Allah ya dengan mata batin kita. Ya, buat orang-orang yang beriman, mereka ini mampu melihat Allah dengan mata batinnya ya, meskipun secara zahir nggak kelihatan atau mata kita nggak kelihatan karena terlalu ringkihnya mata kita. Mata batin kita bakal melihat, ya bakal melihat, masih bisa melihat. Apalagi kalau dalam diskursus tasawuf, dalam pembelajaran tasawuf, ada orang yang sudah sampai fana ya, melihat Allahnya dengan mata hatinya dan seterusnya. Itu panjang urusannya ya. Iya. Nah, itu adalah bagian-bagian kepercayaan aqaid yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah keyakinan tentang keberadaan Allah, lalu kemudian keyakinan bahwa Allah ini mengirim utusan-utusannya, ya para nabi itu, dan para nabi ini akhirnya ditutup dengan nabi terakhir namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu wajibut ta'ati wal mahabbati, dan bahwa sesungguhnya ada kewajiban untuk mentaati Nabi Muhammad SAW dan wajib untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya, itu tadi berarti selain mengajarkan untuk mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad, ada sosok namanya Muhammad, kita juga perlu atau wajib untuk memberikan arahan bahwa untuk kepada Nabi Muhammad ini kita wajib taat, sekaligus juga wajib untuk mencintainya. Ya, wajib untuk mencintainya. Wa alam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma balagha min al-umri 40 sanatan nabahu Allah taala fi yaumil itsnin fi syahri Rabiul Awwal. Ini ada intermezzo, ada penjelasan tambahan dari pengarang syarahnya ya, Syekh Nawawi Al-Bantaninya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lama balagha min al-umri 40 sanatan nabahu Allah fi yaumil itsnin fi syahri Rabiul Awwal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur 40 tahun itu diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil itsnin, pada hari Senin. Hari Senin ini memang agak istimewa ya, karena Nabi Muhammad itu
lahir Isnin, diangkat jadi Nabi hari Isnin, kalau tidak salah wafatnya juga hari Isnin. Ya karena itu ada beberapa syair yang menjelaskan atau ada keterangan dari para ulama yang menjelaskan Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Belum ya? Mau kenal ya? Abu Lahab yang disebut dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya, Abu Lahab itu pamannya Nabi, paman dari, kalau tidak salah dari sisi ibu. Kalau tidak salah ya, kalau nanti kita cek lagi. Paman itu artinya ya adiknya, atau kalau tidak saudara dari, kalau tidak bapak ya itu. Saudara keluarga, sanak keluarganya, sanak familinya Nabi Muhammad. Abu Lahab ini diancam oleh Allah mendapatkan atau menjadi kayu bakar neraka. Ya, di dalam surat Tabat sih ya. Apa surat apa ya? Al-Lahab ya. Al-Lahab ya. Al-Lahab ya. Diancam menjadi kayu bakar neraka di sana. Karena kekufurannya jelas dan karena penentangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah diancam oleh Allah seperti itu di dalam neraka. Tapi menurut keterangan para ulama ini juga ada dasar-dasarnya. Abu Lahab ini nanti di neraka, meskipun dia dihukum setiap hari sebagai kayu bakar neraka, hukumannya itu diberhenti dilibur ke tiap hari Senin. Tiap hari Senin Abu Lahab bongko ngopi. Habis itu disiksa lagi. Menurut keterangan para ulama seperti itu. Kenapa? Karena pernah pada suatu kali Abu Lahab itu ngerasa gini. Jadi pada waktu Nabi Muhammad lahir kan hari Senin. Nabi Muhammad lahir sebagai paman, wajar dong. Sebagai paman, sebagai anak, sebagai adik atau sebagai saudara dari orang tua Nabi Muhammad, wajar kalau dia itu senang. Wah, saudaraku punya anak. Jadi dia bahagia atas kelahiran Muhammad sebagai, dalam kapasitasnya sebagai pamannya. Itu sangat wajar, sangat biasa. Tapi justru hanya karena kebahagiaannya ini, kebahagiaan yang terjadi pada hari Senin di mana Nabi Muhammad dilahirkan ini, itu diselamatkan loh dia dari siksa neraka setiap hari Senin, paling tidak setiap hari Senin. Hanya karena ini. Karena itu ada beberapa ulama yang akhirnya menjelaskan, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad yang insya Allah pasti mencintai Nabi Muhammad. Ya semoga sih. Ya kalau kita cintanya tiap hari ya insya Allah. Ya seperti itu. Ya kecintaan kepada Nabi Muhammad itu begitu besar barokahnya, begitu besar efeknya, ya, sehingga akhirnya sampai Abu Lahab yang dinas oleh Allah jadi kayu bakar neraka itu diselamatkan oleh Allah tiap hari Senin hanya karena pada waktu kelahiran Nabi Muhammad ketika hari Senin, satu hari Senin itu saja sebenarnya dia itu merasa bahagia, ngerasa ada kebahagiaan yang tulus di dalam hatinya akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi yang sangat mencintai umatnya, dan semoga kita sebagai umatnya juga sangat mencintai beliau. Ya kalau begitu ya banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa kalau kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Justru karena Nabi Muhammad itu sudah full dapat kenikmatan, maka ketika kita memberikan doa sholawat kepada Nabi Muhammad nanti, ya ibaratnya gelas ini ketika kita masuki air itu airnya kan tumpahannya itu ke kita lagi. Ya, logikanya seperti itu ya. Nah, jadi tumpah ke kita lagi dan akhirnya kita juga dapat fadilah sholawat, fadilah barokah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa arsalahu likafatin nasi basyira wa nadhira wa lamma balagha sallallahu alaihi wasallam minal umri ihda wa khamsina sanatan wa nisfan asra bi jasadihi wa ruhihi yaqdatan min Makkah ila Baitul Muqaddas. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun dan ketika di usia 51 setengah tahun. Ketika disebutkan di kitab ini 51 setengah tahun, khamsina ihda wa khamsina sanatan wa nisfan. Jadi 51 setengah tahun Nabi Muhammad
diisrokan, diperjalankan malam kan apa ya? diperjalankan pada waktu malam, ya, diisrokan, berjalan malam dari Mekah, ya, min Makkah ila Baitul Muqaddas, dari Mekah menuju Baitul Muqaddas, itu istilahnya perjalanan Isra. Lalu kemudian diangkat ke langit, itu namanya perjalanan Mi'raj. Ya, menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab ini, perjalanan itu terjadi secara fisik, betul-betul secara fisik. Meskipun ada beberapa ulama, ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa yang terjadi pada Nabi Muhammad itu adalah secara ruhaniyah saja, karena tubuhnya Nabi Muhammad itu masih di situ. Yang kayak gitu-gitu itu biasa sebenarnya, ya. Umat-umatnya Nabi Muhammad aja banyak yang kayak gitu, ya, yang terkenal dengan sebutan wali gitu. Wali-waliullah itu ya ada yang kayak gitu. Ada beberapa orang itu yang tidak pernah kita kelihatan, tidak pernah kita tahu sholat Jumat. Ya, sampai-sampai ada orang itu yang suudon sama dia, ngomong ini kemana? Tiap Jumat gak pernah kejingoan. Padahal Jumat itu wajib, ya. Kalau jamaah-jamaah biasa mungkin lah masih kita bisa toleransi, ya. Tapi ketika Jumat itu nggak keluar, nggak kelihatan dia keluar ke masjid kayak gitu. Tiba-tiba ada beberapa orang yang melakukan ibadah umroh, ternyata ketemu dia di Masjidil Haram. Jadi dia Jumatannya ternyata di Masjidil Haram. Ya biasa ya kayak gitu. Jadi ada orang yang bisa pecah jadi dua. Ada beberapa ulama yang ini masyhur juga ceritanya gitu. Beliau ini didatangi oleh jamaahnya, minta agar beliau isi ceramah pada hari, sebutlah hari Sabtu jam 9 pagi di Iyoke, karena nolak permintaan jamaah itu nolak permintaan jamaah itu tidak bagus menurut dia, ya, di Iyoke. Lalu kemudian ada orang kedua datang ke dia juga, minta juga di hari Sabtu jam 9 juga di Iyoke juga oleh beliau. Sampai 3 kali. Ini real. Cuma tidak saya sebutkan namanya, ya. Jadi real, ada kenyataannya seperti itu. Jadi diundang sampai 3 orang di hari yang sama, di jam yang sama, ketiga-tiganya di Iyoke. Ketiga-tiganya di Iyoke. Kalau gitu, Iyoke, tapi kakek aku suruh berangkat, budak-budak yang lain gitu. Iya, budak-budak santri inilah yang berangkat gitu. Itu. Jadi ini pengalaman ketiga orang yang undang ini yang cerita. Jadi pada hari hanya di hari Sabtu jam 9, si ustadz ini, kiai ini ternyata ada pada waktu yang bersamaan. Iya, pada waktu yang bersamaan itu ada tiga, ya, pokoknya sama, itulah juga di tempat yang sama. Itu umatnya Nabi Muhammad bisa kayak gitu. Umatnya Nabi Muhammad yang mungkin punya derajat yang tinggi, yang mungkin karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad juga, ya, juga kecintaannya kepada Allah, sehingga akhirnya dia diberikan kemuliaan, atau kita nyebutnya karomah, bisa seperti itu. Lah Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad, madai tidak bisa seperti itu, bisa baik. Ya kalau memang misalnya ada hadis atau ada riwayat yang menyebutkan bahwa pada malam Isra itu Nabi Muhammad itu sebenarnya di kamar, ya bisa baik, ada tubuhnya yang kesana, ya bisa baik. Ya bisa saja. Itu untuk kelas Nabi ya mungkin saja. Cuma dalam konteks kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik, tidak secara ruh saja. Sama dengan bahwa nanti di surga, insya Allah kalau kita masuk surga, amin, itu kita akan melihat Allah dengan mata telanjang. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa orang yang meyakini bahwa tidak bisa melihat Allah dengan yang seperti itu kan, ya. Tapi kita percayaannya seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Rabbi fa'ana. Kenapa? Kalau anaknya jahil, iya. Setelah besar dia nggak kalah sholat, ya. Sebenarnya kalau dalam konteks orang tuanya masih tetap perlu nginget ya sebagai tanggung jawab. Cuma sebenarnya dosanya ya ditanggung dia dewe.
Ya pastilah. Ya tidak ada kewajiban lagi sebenarnya. Kewajibannya ke anak yang sudah besar itu cuma kewajiban moral baik. Maka iya anakku cari itu. Kewajiban moral baik. Kewajiban kalau sudah anak sudah balik, sebenarnya orang tua tidak wajib lagi. Nah, dosa kita tanggung dia dewa, tidak lagi. Iya, tanggung dia dewa, tanggung anaknya karena sudah balik ya, karena sudah balik. Jadi itu Pak, ada lagi? Rabbi fa'ana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fa'ana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.